Setiap keluarga punya awal baru, tempat tinggal baru, harapan baru, dan kadang rahasia lama yang tak ikut pergi. Adam, seorang dosen matematika, baru saja menerima posisi mengajar di sebuah universitas kecil bersama istrinya Lisa yang tengah mengandung anak pertama mereka. Ia pindah ke rumah dinas yang disediakan kampus. Rumah itu tampak sempurna dari luar, tenang, luas, dan jauh dari kebisingan kota. Tapi di balik dinding-dindingnya yang sunyi, sesuatu telah menanti sejak lama. Sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Di awal cerita, kita diperkenalkan kepada Adam, seorang dosen matematika yang baru saja menerima posisi mengajar di sebuah universitas. Ia pindah ke sebuah rumah dinas yang disediakan kampus bersama istrinya yang sedang hamil, Lisa. Rumah baru ini berada di pinggiran kota, tenang, jauh dari keramaian, dikelilingi oleh alam yang hijau dan hening. Setibanya di sana, mereka disambut oleh David, seorang mahasiswa yang ternyata juga bertugas sebagai asisten rumah tangga, sebagai bagian dari program studi kerja kampus. David dengan sopan menjelaskan perannya yang menawarkan bantuan untuk adaptasi awal pasangan tersebut. Put it inside. Sesaat setelah masuk ke dalam rumah, perhatian mereka tertuju pada sebuah kado yang diletakkan rapi di meja ruang tamu. Hadiah dari kakak Lisa untuk menyambut rumah baru mereka. Namun ketika Adam membukanya, mereka justru menemukan sebuah kotak kayu antik yang tampak tua dan misterius. Anehnya kotak tersebut tidak bisa dibuka, seolah terkunci oleh sesuatu yang tak terlihat. Keesokan paginya sebelum berangkat mengajar, Adam sempat mengingatkan Lisa untuk berhati-hati dan menjaga kehamilannya, terutama karena mereka masih dalam proses beradaptasi di lingkungan baru. Lisa mengangguk dan Adam pun pergi. Lisa kembali memandangi kotak misterius itu, dan kali ini secara tak diduga, kotak tersebut terbuka dengan mudah, namun isi di dalamnya kosong. Lisa mencoba menepis perasaan ganjil yang muncul dan mengalihkan perhatian dengan mulai menata kamar untuk calon bayinya. Setelah itu, ia memutuskan untuk keluar rumah, berolahraga ringan sembari menikmati udara pagi di hutan kecil dekat rumah. Di tengah hutan, Lisa bertemu dengan seorang wanita asing yang mengaku sebagai istri seseorang bernama James. Perempuan itu memperingatkannya dengan suara yang dalam dan penuh kecemasan. Kamu dalam bahaya, bayi dalam kandunganmu sudah bukan milikmu lagi. Perkataan itu mengguncang Lisa. Ia mencoba mencari makna di balik pesan tersebut, tapi wanita itu sudah pergi sebelum sempat dijelaskan lebih lanjut. Di tempat lain, setelah mengajar, Adam berkenalan dengan sesama dosen bernama Dr. Clark. Dan Dr. Clark memuji Adam karena pendekatannya yang sangat logis dan sistematis. Obrolan ringan itu terputus ketika Adam menerima telepon dari Lisa. Dengan suara panik, Lisa menceritakan pertemuannya dengan perempuan aneh itu dan meminta Adam untuk segera pulang ke rumah. Pada malam harinya, Lisa duduk sendirian di ruang tamu, menatap sebuah lukisan tua yang menggantung di dinding. Namun dia dikejutkan ketika ada suara tangisan anak bayi terdengar samar dari lantai atas. Sempat membuat Lisa terdiam dan berpikir karena yang ia tahu rumah ini hanya dia sendirian. Dan suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Didorong oleh rasa penasaran dan kegelisahan, Lisa menaiki tangga. Lisa menaiki tangga secara perlahan. Ia mengikuti suara itu menuju ke salah satu kamar dan di sanalah ia menemukannya. Seorang bayi sedang terbaring di tengah ruangan. Namun sebelum Lisa bisa mendekat, bayi itu perlahan berubah wujud, memperlihatkan wajah mengerikan yang membuat Lisa terperanjat. Beberapa saat kemudian, Adam pun tiba di rumah. Ia memanggil-manggil Lisa, tapi tidak ada jawaban. Saat membuka salah satu kamar, ia dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Lisa tergeletak tak sadarkan diri dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Tanpa membuang waktu, Adam menggendong Lisa dan melarikannya ke rumah sakit. Setelah penanganan intensif, dokter memanggil Adam
untuk menyampaikan berita yang memilukan. Kami mohon maaf, Lisa mengalami keguguran. Dan lebih dari itu, dokter juga memberitahukan kalau kemungkinan Lisa sudah tidak akan bisa hamil kembali. Adam yang mendengar itu sangat terpukul, namun ia berusaha tetap kuat demi istrinya. Ia menenangkan Lisa yang hancur secara emosional. Namun di balik kesedihannya, Lisa pun mulai menceritakan kejadian yang dialaminya sebelum pingsan. Tentang suara bayi, penampakan di lantai atas, dan perubahan wujud yang membuatnya ketakutan setengah mati. Beberapa saat kemudian, Becky, kakak Lisa, datang menjenguk. Ia mencoba memberikan dukungan moral bagi adiknya yang tengah terpukul, tanpa menyadari bahwa kalau kado pemberiannya adalah penyebab semua ini terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lisa akhirnya pulang ke rumah. Adam yang sedang membersihkan sisa-sisa darah dari kejadian malam itu menemukan kotak kayu hadiah dari Becky tergeletak di bawah ranjang bayi. Adam yang sempat terheran, kotaknya yang kini sudah terbuka. Padahal sebelumnya, sekuat apapun dia mencoba membuka kotak itu, namun kotak itu tetap tidak bisa dibuka. Dengan nada santai, Lisa mengatakan kalau dia yang telah membukanya. Dia lalu meminta Adam untuk mengembalikan kotak itu ke ruangan tamu di mana kotak itu berasal. Namun justru Adam menemukan kotak itu ada di bawah ranjang bayi. Lisa merasa terheran karena dia tidak merasa membawa kotaknya ke dalam kamar. Tidak menaruh curiga sama sekali, Lisa pun meminta Adam untuk menyimpan kotak itu ke ruangan tamu kembali. Kebetulan pada saat itu Becky ada di rumah. Dia merasa senang karena Lisa telah menerima hadiah pemberiannya itu. Diketahui Becky mendapatkan kotak antik tersebut dari sebuah pasar obral di jalanan saat dia menuju ke sini. Karena dirasa kotak itu antik, Becky berinisiatif untuk membelinya dan memberikannya untuk Lisa. Tanpa Becky tahu apa sebenarnya yang ada di dalam kotak tersebut. Keesokan paginya, Lisa dan Becky mencoba mencari ketenangan dengan berlatih yoga bersama di halaman belakang. Namun momen itu kembali terusik ketika Lisa mendengar suara tangisan bayi dari lantai atas. Suara itu begitu nyata dan hanya bisa didengar oleh Lisa saja. Karena rasa penasaran, Lisa memutuskan untuk segera memeriksanya sendiri. Ia naik perlahan ke atas, menyusuri tangga menuju ke sumber suara. Di sana ia menemukan sebuah mainan tua yang bergerak sendiri. Lalu terdengar kembali suara tawa lirih anak kecil dari sudut ruangan. Suara itu mengarahkan Lisa ke kamar bayi dan di sana dia melihat ada sosok gadis kecil yang sedang tertidur di ranjang. Anak itu terbangun dan memanggil Lisa. Lisa berlari ketakutan. Untungnya di sana Becky yang mencoba menenangkannya. Tapi saat Becky meriksa ke kamar, di sana tidak ada siapapun. Malam harinya ketika Adam pulang, Lisa langsung menceritakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Namun seperti sebelum-sebelumnya, Adam tetap menganggap semua itu hanyalah efek trauma akibat keguguran. Ia meyakinkan Lisa bahwa semua yang ia lihat dan dengar mungkin hanyalah halusinasi saja. Sedikit membuat Lisa marah karena tidak ada orang yang percaya atas apa yang telah dia alami. Untuk menenangkan Lisa, Adam meminta David untuk membuang ranjang bayi dan beberapa perabotan yang selama ini berada di kamar lantai atas. Namun malam itu teror kembali datang. Saat Lisa dan Adam sedang tidur, selimut mereka ditarik perlahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dalam keheningan terdengar bisikan halus memanggil Mami. Lisa terbangun dan dia terkejut ketika melihat sosok anak kecil berdiri di dekat jendela. Sosok anak kecil itu hanya berdiri dan terus melihat ke arah Lisa. Dan perlahan ia berjalan menjauh dan menghilang ke dalam gelap. Panik, Lisa segera membangunkan Adam dan menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Adam mencoba menenangkan dan berasumsi bahwa itu mungkin saja Becky. Tapi demi memastikan, Adam pun keluar kamar untuk meriksa seluruh rumah. Adam tak menemukan siapapun di sana. Tapi dia terkejut ketika melihat Becky yang sedang bermesraan dengan David di luar rumah. Saat Adam melihat ke arah belakang, tiba-tiba Becky sudah ada di sana.
Adam refleks kembali melihat keluar rumah, namun semuanya sudah berubah, tidak ada siapapun di luar rumah itu. Begitu juga dengan Becky yang tadi dia lihat kini sudah menghilang. Pagi harinya, Lisa memohon pada Adam agar mengundang Dr. Clark karena menurut informasi yang ada, Dr. Clark adalah seorang peneliti paranormal yang ada di kota ini. Mungkin dia bisa membantu mereka untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Karena jujur, Lisa benar-benar dibuat tidak nyaman berada di rumah ini, tak tahan dengan teror yang terus mengantuinya. Untuk menenangkan sang istri, Adam pun menyetujui. Saat di kampus, ia menemui Dr. Clark dan dengan nada serius memberitahu akan terjadinya sesuatu hal yang aneh di rumah mereka. Ia meminta bantuannya untuk memeriksa rumah tersebut. Cukup membuat Dr. Clark terkejut karena selama dia tinggal di kota ini, belum pernah ada kasus kalau rumah yang ditempati Adam berhantu. Tapi dokter akan mencoba untuk tetap membantu. Sementara itu, di rumah Becky sedang merapikan barang-barang. Ketika ia menemukan alat cheerleader milik Lisa semasa kuliah. Dengan iseng ia berdiri di depan cermin dan memperagakan gaya cheerleader. Namun sesuatu yang aneh terjadi, di mana bayangannya yang bergerak sendiri tidak sinkron dengan gerakannya. Dan lebih dari itu, bayangan tersebut menarik Becky dengan paksa menghantamkannya ke cermin. Terdengar suara pecahan kaca dan benturan. Lisa yang berada di ruangan lain segera memanggil Becky. Namun dari balik pintu, Becky menjawab dengan suara bergetar, "Aku baik-baik saja." Padahal di dalam sana, Becky diancam untuk tidak memberitahukan apa yang terjadi. I'm fine. Dalam kondisi ketakutan, Becky memutuskan pergi secara diam-diam. Ia menulis sebuah surat perpisahan singkat dan meninggalkannya di meja. Saat itu Lisa sedang terlelap di sofa. Ia tak menyadari kepergian kakaknya. Pada malam harinya, Adam pulang dan mendapati Lisa sedang duduk termenung. Lisa berkata kalau Becky sudah pergi tanpa berpamitan. Lisa sendiri terheran kenapa tiba-tiba Becky pergi begitu saja. Keesokan harinya, Dr. Clark datang ke rumah bersama dengan David. Setelah berbincang-bincang menceritakan kronologis yang terjadi, dokter mulai menerawang ke seluruh rumah itu. Dokter tertarik dengan sebuah kotak antik yang ada di atas meja. Dia menyimpulkan bahwa secara fisik rumah ini dalam keadaan baik-baik saja. Namun ia menambahkan bahwa masalah sebenarnya bukan berasal dari rumahnya, melainkan dari kotak kayu antik itu. Dr. Clark menjelaskan bahwa kotak tersebut dihuni oleh roh jahat. Kotak itu hanya bisa dibuka oleh wanita yang sedang hamil. Dan secara tidak sadar, Lisa telah melepaskan entitas jahat itu. Roh tersebutlah yang menyebabkan Lisa keguguran. Ia juga mengungkapkan bahwa kotak kayu hanya bisa terbuka oleh perempuan hamil saja. Yang menjelaskan kenapa kotak itu sebelumnya tak bisa dibuka oleh Adam. Namun Adam menolak mentah-mentah penjelasan tersebut. Ia tidak percaya dan merasa dokter hanya menyebar ketakutan tanpa dasar. Dengan emosi memuncak, Adam mengusir Clark dan David keluar dari rumah. Setelah mereka pergi, Adam mengambil kotak tersebut lalu membuangnya. Beberapa waktu kemudian, saat Adam sedang di kamar mandi, hal aneh pun mulai terjadi. Lisa masuk ke kamar mandi, ikut mandi bersamanya. Awalnya Adam mengira itu Lisa, namun ternyata sosok itu berubah menjadi wujud yang lain. Atas pengalaman mistis itu, membuat Adam akhirnya mulai percaya bahwa gangguan yang terjadi selama ini nyata dan berhubungan langsung dengan kotak terkutuk tersebut. Keesokan harinya, Adam dan Lisa memanggil kembali dokter dan David untuk menyelidiki lebih lanjut. Kali ini Dr. Clark membawa berkas milik seorang narapidana bernama James yang pernah ditanganinya dalam sebuah kasus kriminal. Dalam berkas tersebut tertulis bahwa James dipenjara karena telah membunuh istrinya. Saat Lisa melihat foto mendiang istri James, ia langsung mengenalinya sebagai perempuan yang pernah ia temui di hutan beberapa waktu yang lalu. Dr. Clark dengan serius menjelaskan bahwa perempuan dalam foto itu telah meninggal 2 tahun lalu, dibunuh oleh suaminya sendiri dalam keadaan tragis. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa entitas yang menghantui mereka berasal dari kejadian masa lalu yang kelam, dan bahwa roh sang istri mungkin menjadi bagian dari kekuatan jahat yang kini bersemayam di rumah itu.
Untuk mengungkap siapa atau apa sebenarnya yang mereka hadapi, Dr. Clark menyiapkan sebuah alat komunikasi spiritual, mirip sebuah radio gelombang untuk menangkap frekuensi suara dari dimensi lain. Begitu alat siap dipasang, David mulai merekam semua yang terjadi. Tak butuh waktu lama hingga tanda-tanda kehadiran makhluk halus mulai muncul. Suhu ruangan terasa sangat berbeda dan lampu rumah yang tiba-tiba padam. Terdengar suara langkah kaki berlari dan tawa anak kecil yang menggema di lorong rumah. Dalam kekacauan itu, Dr. Clark tiba-tiba seperti tertarik masuk ke dalam dimensi lain. Kesadarannya terputus dari realitas. Di ruangan spiritual tersebut, ia melihat 2 perempuan dewasa dan beberapa anak perempuan duduk di meja makan. Mata mereka menatap tajam tak berkedip seolah menusuk langsung ke dalam jiwanya. Namun ada salah satu wanita yang seperti baru terbangun dan wanita itu adalah Lisa. Lisa menjadi bagian dari mereka semuanya. Ketika Clark tersadar dan kembali ke dunia nyata, ia menyampaikan penglihatan tersebut. Roh jahat telah membunuh bayi dalam kandungan Lisa untuk memperkuat eksistensinya. Sekarang roh itu dan entitas-entitas yang menyertainya telah memilih Lisa sebagai wadah baru. Mereka tidak hanya berniat tinggal, tapi juga menyatu dan tumbuh bersamanya. Jika dibiarkan, entitas ini akan terus menguat dan bahkan akan bertumbuh semakin kuat ketika anak-anak roh itu tumbuh dewasa, menjadikan Lisa sebagai titik pusat kekuatan gelap yang jauh lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Untuk saat itu, tidak ada solusi untuk keselamatan Lisa. Namun Lisa melihat kembali berkas James dan menemukan kalau sebelumnya James dan istrinya pernah juga mengalami hal yang serupa. Dan untuk menemukan jawabannya, apa yang harus mereka lakukan, Adam dan Lisa harus menemui James di penjara. Keesokan harinya, Adam dan Lisa memutuskan untuk menemui James, satu-satunya orang yang pernah berhubungan langsung dengan roh jahat yang kini menghantui mereka. James sedang berada di dalam tahanan, namun ia bersedia untuk berbicara. Dalam pertemuan itu, James mengungkapkan bahwa roh jahat tersebut kini semakin kuat. Ia memperingatkan bahwa roh itu akan segera bertindak lebih agresif dan mengincar nyawa mereka berdua. James kemudian menjelaskan sebuah fakta mengejutkan. Roh itu sebenarnya tidak bisa menyakiti Lisa karena Lisa telah menjadi wadah atau ibu bagi roh tersebut. Namun sebaliknya, Lisa justru mampu menyakiti roh itu. Kelemahan entitas tersebut hanya bisa dieksploitasi oleh seseorang yang telah menjadi tempatnya bersemayam. Tapi untuk itu hanya ada satu cara, Lisa harus mati. Saat Lisa meninggal, roh tersebut akan kehilangan tubuh inangnya dan terpaksa kembali ke dalam kotak kayu. Satu-satunya tempat di mana ia bisa dikurung kembali. Dari pengakuan James pula, terkuak alasan mengapa dulu ia membunuh istrinya. Bukan karena motif pribadi atau kebencian, melainkan karena itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus kutukan roh jahat tersebut. Mendengar semua penjelasan itu, Adam dan Lisa pulang dalam keadaan terpukul dan bimbang. Mereka kini tahu kebenaran pahit di balik semua teror yang menimpa mereka. Sebuah pilihan sulit menanti, menyelamatkan Lisa atau menyelamatkan segalanya. Dalam perjalanan pulang dari penjara, Lisa menyampaikan tekadnya. Roh jahat itu harus diperlakukan layaknya seperti anaknya sendiri. Namun Adam menolak gagasan itu dan bersikeras agar mereka meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke kota. Lisa menjelaskan bahwa roh itu adalah bagian dari dirinya sekarang dan kemanapun dia pergi, roh itu akan selalu mengikutinya. Adam masih tak percaya. Selama ini, ia merasa tak pernah benar-benar melihat entitas tersebut secara nyata. Saat itulah Lisa dengan dingin mengatakan bahwa mereka berada tepat di belakang Adam. Lalu tiba-tiba roh jahat muncul dan mencekik Adam dari belakang, menyebabkan mobil mereka kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan hebat. Adam tersadar di dalam mobil yang hancur, namun Lisa sudah tidak ada. Ia kembali ke rumah dalam keadaan panik. Namun rumah itu kosong dan gelap. Saat memasuki ruangan tamu, ia menyadari bahwa lukisan di dinding telah berubah posisi. Dalam kondisi mental yang mulai goyah, Adam mencari Lisa ke setiap sudut rumah.
Namun yang ia lihat adalah bayangan Lisa sedang bermesraan dengan David. Saat mencoba mendekat, penglihatannya berubah. Yang ia dekati adalah jasad Lisa yang telah membusuk. Kegilaan perlahan merasuki pikirannya. Tak lama kemudian, Adam kembali melihat Lisa berdiri di depan lukisan, tampak tenang namun penuh beban. Lisa menyadari bahwa penampakan istri James dulu sebenarnya merupakan peringatan tentang nasib buruk yang akan menimpanya. Adam bersikeras bahwa masih ada cara lain untuk mengalahkan roh itu tanpa mengorbankan Lisa. Tapi tiba-tiba Lisa menyerang dan menusuk Adam. Dalam kondisi terluka dan terguncang, Adam menghadapi serangan bertubi-tubi dari entitas goib, termasuk sosok wanita tua yang menyerangnya secara brutal. Dengan susah payah, Adam berhasil mengalahkannya, namun perjuangan belum selesai. Lisa yang mulai dikuasai sepenuhnya oleh si roh jahat, menyampaikan bahwa Adam harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ia meminta Adam untuk membunuhnya sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan bayi mereka dan mengakhiri kutukan. Dalam pergolakan emosi yang luar biasa, Adam akhirnya melakukan pengorbanan terbesar, membunuh Lisa. Saat nyawa Lisa menghilang, roh jahat menjerit dan ditarik kembali ke kotak, mengakhiri siklus kegelapan untuk sementara. Beberapa bulan kemudian, Dr. Clark mengunjungi Adam yang kini mendekam di penjara. Publik percaya bahwa Adam membunuh Lisa karena perselingkuhan dengan David dan bahwa ia juga telah membunuh David secara brutal. Tak ada yang mempercayai kisah tentang roh jahat. Adam menjelaskan bahwa membunuh Lisa adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan istrinya dari penderitaan lebih dalam dan bahwa ia telah mengembalikan kotak itu ke tempat asalnya. Namun di tempat lain, nasib tampaknya terulang. Becky kini tengah hamil, menerima sebuah paket misterius yang sudah diletakkan di atas meja. Saat dibuka, isi di dalamnya adalah kotak kayu antik itu lagi. Kotak yang dulu pernah ia berikan pada adiknya Lisa. Kotak itu kini hadir kembali dan kutukan belum selesai. Oke guys, itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan dan ceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.